Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Azmi Hakim dan ada teman-teman kelompok saya. Ada Aldi Lukman, ada Afla Fakas, ada Muhammad Alfarid Hermansyah, dan ada juga Zabzidan. Di sini kami akan menjelaskan sistem produksi peralatan konversi energi dari pelajaran prakarya dan kewirausahaan Seman 1 Karangbahagia, yaitu gurunya Ibu Devi Yusefa. Nah, sistem produksi peralatan konversi energi. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika beraktivitas kita pastinya membutuhkan energi atau usaha. Energi sendiri seperti sebuah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau beraktivitas. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat dikonversikan atau berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Kemudian kita juga mengenal yang namanya energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan sumber energi alam yang dapat langsung dimanfaatkan dengan bebas. Selain itu, ketersediaan energi terbarukan ini tak terbatas dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Sumber-sumber energi terbarukan terus dikembangkan di beberapa negara, bahkan di Indonesia. Kolaborasi bersama dalam pengembangan konversi energi sudah mulai dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh sistem produksi bidang konversi energi diantaranya. Yang pertama A. Konversi energi angin. Nah, Indonesia memiliki potensi tenaga angin yang merupakan salah satu sumber energi terbarukan terutama di kawasan pesisir. Angin merupakan pergerakan udara yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan udara yang merupakan hasil dari pengaruh ketidakseimbangan pemanasan sinar matahari terhadap tempat-tempat yang berbeda di permukaan bumi. Energi angin digunakan untuk membangkitkan energi listrik dengan bantuan kincir angin untuk menggerakkan generator. Baling-baling yang digunakan untuk mengubah angin menjadi putaran rotor. Ekor yang dipasang pada kincir angin digunakan untuk membantu kincir mengarah pada arah angin dari berbagai arah. Kincir angin ditopang oleh menara yang dapat kita lihat berbagai jenis menara, antara lain jenis turbular, menara kaki 3, dan menara kaki 4. Jika kita amati pembangkitan listrik energi angin, beragam jenis baling-baling yang digunakan di masyarakat. Model baling-baling yang sudah banyak ditetapkan menggunakan 3 sudu. Turbin angin merupakan komponen yang dapat menghasilkan listrik. Tenaga angin merupakan sumber energi yang berasal dari tenaga kinetik angin untuk menghasilkan tenaga mekanik. Tenaga mekanik ini dimanfaatkan untuk memompa air atau dikonversikan lebih lanjut menjadi listrik dengan bantuan generator. Dan di sini ada contoh-contohnya, kalian bisa lihat di sini ada kincir angin, yaitu contoh konversi energi angin yang ada kincir angin yang besar dan ada juga generator. Kalian bisa menggunakan itu untuk menjadikan energi angin ke energi listrik. B. Konversi energi matahari. Pembangkit listrik energi surya atau disebut dengan istilah photovoltaic merupakan teknik mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui sel surya secara langsung. Sel surya beragam ukurannya. Jika membutuhkan daya output yang lebih besar, sel surya disusun dalam bentuk modul. Penerapan pembangkit listrik tenaga surya dapat kita jumpai di rumah-rumah tinggal, penerangan jalan umum, untuk pertanian, industri kecil, wisata kuliner, dan perikanan. Penggunaan dalam skala kecil diantaranya terdapat pada kalkulator, jam tangan mainan. Energi surya yang dipancarkan oleh matahari dapat diubah menjadi energi lain seperti energi listrik, energi panas.
Sel photovoltaik memiliki ukuran yang beragam, mulai dari 0,5 sampai 4 inci. Saat ini sudah dikembangkan energi hybrid, yaitu pembangkit energi listrik yang berasal dari perpaduan dua atau lebih sumber energi yang berbeda, misalnya energi surya dan energi angin. Untuk mencapai kecukupan ketersediaan listrik yang dihasilkan, contohnya seperti ini. Contoh konversi energi surya. Next, lanjut. C. Energi air. Arus air menggerakkan sudu-sudu turbin yang dihubungkan dengan poros sebuah generator. Konstruksi generator terdapat magnet yang dikelilingi gulungan kawat. Jika digerakkan oleh turbin, medan magnet itu dapat membangkitkan listrik yang dapat disalurkan melalui kabel. Pembangkit listrik tenaga air skala kecil dikenal dengan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga air skala kecil yang sering diistilahkan dengan mikrohidro dan pikohidro cocok dikembangkan di daerah terpencil yang belum tersentuh energi listrik atau di daerah yang masih membutuhkan atau kekurangan pasokan listrik. Di dalam generator terdapat magnet yang dikelilingi gulungan kawat dan jika digerakkan oleh turbin akan membangkitkan listrik yang dapat disalurkan melalui kabel. Debit aliran air sepanjang tahun harus tetap dijaga. Jika dikembangkan pembangkit listrik mikrohidro atau pikohidro, untuk itu dibutuhkan kepedulian bersama menjaga kelestarian hutan dan memperbaiki lingkungan alam agar tetap bisa memberikan suplai air dalam rentang waktu yang panjang. Contoh konversi energi air. Nah, contohnya dia seperti ini. D. Biogas. Biogas yang berasal dari kotoran sapi atau manusia disalurkan pada bak penampung dan melalui lubang pipa kotoran disalurkan ke digester atau pengolah. Biogas dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam kondisi kedap udara. Bakteri metanogen bekerja dalam kondisi lingkungan yang kedap udara dan secara natural hidup dalam limbah yang mengandung bahan organik, seperti kotoran manusia, binatang, dan sampah organik rumah tangga. Kelangsungan hidup bakteri metanogen dalam reaktor sangat menentukan dalam keberhasilan proses pencernaan seperti temperatur, keasaman, dan jumlah material yang dicerna. Adapun tahapan pencernaan yang dimaksud adalah 1. Hidrolisis, di mana molekul organik diuraikan menjadi bentuk karbohidrat, asam amino, asam lemak. 2. Proses penguraian untuk menghasilkan amonia, karbon oksida, dioksida, dan hidrogen sulfid acidogenesis. 3. Proses penguraian acidogenesis guna menghasilkan hidrogen, karbon dioksida, dan asetat asetogenesis. 4. Metanogenesis merupakan tahapan selanjutnya yang dapat menghasilkan gas metane CH4 dan produk lain berupa karbon dioksida, air, dan sejumlah senyawa gas lainnya. Contoh konversi energi biogas. Biomasa. Biomasa sebagai bahan organik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan sebagai salah satu sumber energi yang dapat diperbarui tumbuhan, di mana jika terkena matahari terjadi reaksi dalam proses fotosintesis yang menghasilkan energi. Sampah padat dari pemukiman atau yang diproduksi dari tumbuhan dapat dibakar untuk menghasilkan energi panas, di mana energi panas ini digunakan untuk tenaga uap dan listrik. Energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari inti bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Panas yang dihasilkan berkesinambungan, oleh sebab itu energi ini dikatakan energi terbaru. Penggunaan panas bumi. Selain untuk pembangkit tenaga listrik, energi panas bumi juga dapat digunakan antara lain untuk menghangatkan sebuah bangunan, pengeringan hasil pertanian seperti buah dan sayuran, sterilisasi susu, dan pengeringan makanan. Manfaat produk bidang konversi energi. 1.
Keberadaan pembangkit energi listrik terbaru membantu meningkatkan kemandirian dari ketergantungan terhadap energi fosil. 2. Pembangkit energi listrik baru terbarukan yang ramah lingkungan mempunyai potensi mengurangi emisi CO2. 3. Menyelamatkan lingkungan dan mengatasi dari dampak buruk yang ditimbulkan dari bahan bakar fosil. 4. Terciptanya lapangan pekerja di berbagai sektor. 5. Dapat mensejahterakan masyarakat. Di sini kami mendapatkan ide dari energi angin. Tujuan dengan menggunakan energi angin, kita dapat mengkonversikan ke energi listrik yang bermanfaat. Dan kami mendapatkan ide, yaitu membuat sebuah lampu, bisa juga lampu tidur dengan menggunakan energi angin yang dikonversikan ke energi listrik. Alat dan bahan: lampu, kabel, tempat lampu, baterai, generator, baling-baling atau kincir, saklar, pipa, lem tembak, mur atau paku, kunci Inggris. Proses pembuatan: pertama, langsung saja kalian membuat menara kincir angin bebas setelah kalian membuatnya. Bagaimana? Lalu siapkan kincir angin atau baling-balingnya. Setelah itu, tempelkan ke generator atau dinamo dan solder-solderlah kabel-kabel yang ke dinamonya, dan pasanglah kabelnya juga ke lampunya yang dihidupkan. Itulah energi angin yang dikonversikan ke energi listrik. Kelebihan dan kekurangannya: kelebihan dari alat ini adalah ketika mati listrik dan tidak ada lampu, kalian bisa memanfaatkan ini dari angin yang ada. Kedua, hemat listrik. Kekurangannya yaitu: 1. Ketika tidak ada angin, tidak bisa hidup. 2. Kalau anginnya kecil, lampu tidak akan hidup dengan maksimal atau redup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.